Baik, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu merencanakan pembelajaran bahasa Inggris agar sesuai dengan kompetensi kejuruan siswa SMK? Oke, kalau untuk perencanaan awal itu saya asesmen dulu kemampuan siswa melalui diagnostik ya. Setelah itu dari asesmen itu baru saya merancang pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan sebelum mengajar untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai? Nah, untuk tujuan pembelajaran itu saya pakai 3 siklus. Ada pembukaan, di mana pembukaan itu saya mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan saya bawakan. Yang kedua itu ada inti, di situ anak-anak berdiskusi ataupun praktek. Dan yang terakhir itu penutup. Nah, di situ ada review ataupun merangkum kembali pembelajaran yang telah dipelajari dan refleksi. Ketiga, bagaimana Ibu menyesuaikan materi bahasa Inggris dengan jurusan atau bidang keahlian siswa di SMK? Oke, pertama saya berdiskusi dulu dengan rekan sejawat dari grup produktif bagaimana kemampuan siswa di jurusannya. Saya kan mengajar di teknik otomotif, jadi seharusnya saya menyesuaikan pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan jurusannya yang berhubungan dengan otomotif. Pertanyaan keempat, sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan untuk menyiapkan materi ajar yang relevan dan menarik? Oke, selain dari buku, saya juga sering searching di internet, YouTube maupun sering juga cari informasi melalui chatting dengan Gemini AI. Ya. Baik, terima kasih. Kelima, bagaimana Ibu mengembangkan rencana pembelajaran yang memadukan teori dan praktik bahasa secara seimbang? Kalau untuk pembelajaran saya lebih banyak ke praktik karena anak-anak teknik otomotif itu kebanyakan hampir semuanya kinestetik, jadi saya kebanyakan praktik dibanding teori. Oke. Bagaimana Ibu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa SMK yang memiliki karakter dan minat yang beragam? Nah, kalau untuk itu saya lebih mendukung siswa, memberikan dukungan positif dan menciptakan kelas yang nyaman dan aman di mana siswa tidak takut untuk salah. Ya, berani mengungkapkan pendapatnya, berani salah, ya. Seperti itu. Lalu, strategi Ibu dalam membangun kedisiplinan dan tanggung jawab siswa selama pembelajaran bahasa Inggris itu berlangsung. Apa strategi Ibu? Strategi apa? Strategi dalam membangun kedisiplinan dan tanggung jawab siswa selama pembelajaran. Untuk kedisiplinan, saya dengan siswa itu membuat rules ya, yang tentunya disepakati oleh siswa. Nah, jelas konsekuensinya, jadi siswa merasa takut untuk berbuat macam-macam. Kalaupun dia berbuat macam-macam, ada konsekuensi tertentu yang bisa meningkatkan rasa tanggung jawabnya. Pertanyaan keempat. Iya. Bagaimana Ibu menata ruang atau suasana kelas agar mendukung kegiatan belajar yang aktif atau kolaboratif? Untuk semester ini keseringan ruangannya itu didesain per kelompok, ya, karena mereka rame. Rame di dalam. Jadi kebanyakan diskusi per kelompok. Tapi kedepannya rencana mau pakai U-shape, ya, model pembelajaran model ruangan U-shape ya, supaya enak berdiskusi di tengah-tengah gurunya toh. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ibu. Bagaimana Ibu menanggapi perilaku siswa yang kurang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris? Untuk itu saya lebih suka pendekatan ya dengan siswa yang bersangkutan, berbicara hati-hati, menanyakan alasannya ya. Setelah itu baru saya cari metode atau cara untuk membuat motivasinya untuk belajar bahasa Inggris lebih tertarik lagi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu.
Nah, di sini saya akan menanyakan tentang dua materi di Bu. Yang Iya. pertama itu instruksi atau pembelajaran, Oke. yang kedua tanggung jawab profesional. Oke. Dimulai dari yang pertama mengenai instruksi pembelajaran. Pertanyaan pertama saya, metode atau pendekatan apa yang Ibu gunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris agar relevan dengan dunia kerja atau industri? Metode ya. Coba ulangi. Metode atau pendekatan. Pendekatan. Oke, kalau pendekatan sekarang saya pakai PBL, Problem Based PBL. Learning, ya. Iya. Di situ saya menyajikan teks yang relevan dengan jurusan teknik otomotif, dan saya mengajar di teknik otomotif. Setelah itu mereka menganalisis untuk di semester ini. Kedepannya mungkin saya akan coba PJBL atau Project Based Learning. Oh, setiap semester itu beda-beda, Bu? Tergantung kondisinya. Kalau misal perkembangannya bagus, mungkin akan pakai metode yang sama atau pendekatan yang sama. Kalau misalkan butuh lagi peningkatan, mungkin cari lagi pendekatan yang berbeda. Oh iya, disesuaikan dengan kondisi. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menilai kemampuan bahasa Inggris siswa baik secara lisan maupun tulisan? Oke, di situ ada selain observasi, tes ataupun project. Observasi, teks, dan project. Iya, observasi itu kan selama kelas berlangsung. Nah, setelah itu ada tes formatifnya. Selain itu project. Ini Bu, bahasa Inggrisnya mengenai otomotif saja atau kayak belajar grammar, listening? Untuk grammar sendiri belum, tapi untuk sekarang itu fokus ke jurusannya mereka. Oh, jurusan Kak. Iya, tapi rencana untuk basicnya seharusnya ada karena itu perlu. Tapi kalau untuk sekarang itu fokus ke kosakata mengenai jurusannya. Iya. Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di SMK? Kalau sekarang lebih ke gaming ya, memanfaatkan gadget untuk game supaya siswa lebih semangat mengerjakan soal-soal bahasa Inggris seperti quizzes, ada Kahoot, tapi sekarang lebih pakai ke quizzes. Teknologi ya. Bagaimana kalau mengenai penggunaan AI? Kalau AI sendiri lebih ke saya sebagai guru. Saya lebih pakai AI untuk mencari informasi, entah itu model pembelajaran yang cocok, lebih konsul begitu ya. Kalau siswanya Ibu misalkan kayak kerja tugas atau apa begitu tapi pakai AI, bagaimana pendapatnya Ibu? Sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau terlalu bergantung dengan AI, critical thinkingnya mereka akan rendah ya. Jadi mending sesuai kemampuan dulu. Kalau misalkan stuck, boleh tanya AI. Tapi kan kalau kerja di rumah kita tidak tahu. Kebanyakan memang kalau kerja di rumah pakai AI. Karena cuma lebih cepat Bu. Akan ketanda bahasanya, struktur bahasanya antara AI dengan manusia. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah Ibu dalam memberikan umpan balik atau feedback agar siswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya? Feedback ya. Pertama memberikan kalau misal kritik ya, misal kesalahan pengucapan vocab, saya langsung tegur dengan secara spesifik tanpa harus menghakimi, membetulkan. Ya, setelah itu feedback konstruktif sama reinforcement atau penguatan. Speakingnya Bu. Iya. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa semua siswa termasuk yang kurang aktif tetap terlibat dalam kegiatan belajar? Saya lebih kalau misal saya lihat siswa mengantuk, saya lihat siswa kurang semangat, saya lebih pilih kasih dia tanggung jawab, entah itu cleaning the whiteboard atau tugas misal kalau ada temannya yang presentasi, dia yang menanggapi gitu. Di sini sekarang mengenai tanggung jawab profesional Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran untuk memperbaiki metode pengajaran di masa mendatang? Untuk refleksi pasti harusnya ada setiap selesai pembelajaran melakukan catatan kecil atau note. Setelah itu saya juga memberikan umpan balik ke siswa bagaimana pembelajaran hari ini, refleksi untuk hari ini, baik ke mereka apa yang mereka dapat ataupun ke cara saya mengajar.
Pertanyaan kedua, apakah Ibu mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam pengajaran bahasa Inggris? Kalau pelatihan iya, tapi kalau terkhusus untuk bahasa Inggris, webinar. Kalau pelatihan belum. Kalau pelatihan sekarang itu kebanyakan penggunaan digital. Oh Gitu. iya, Lebih fokus ke webinar. webinar. Iya, kalau khusus bahasa Inggris kan harus cari sendiri. Iya. Kecuali sekolah menyediakan, tapi untuk sekarang belum ada. Belum ada. Iya, selama saya mengajar, tapi tidak tahu sebelum-sebelumnya. Iya, Bu. Oke. Yang ketiga, bagaimana Ibu berkolaborasi dengan guru kejuruan lain agar pembelajaran bahasa Inggris mendukung kompetensi keahlian siswa? Utamanya itu komunikasi dengan guru produktifnya, bagaimana apa yang mereka butuhkan. Kemarin pernah komunikasi dengan guru produktif teknik otomotif, katanya vocabulary siswa tentang bahasa Inggris otomotif kurang, mereka Iya. tidak tahu. Jadi katanya bagus kita guru bahasa Inggris fokus ke jurusan mereka. Jadi tetap harus terjaga komunikasi antara guru produktif dengan guru bahasa Inggris supaya Jadi, tercapai. Iya, harus ditingkatkan lagi Iya. grammarnya. Iya. Oh iya. Yang keempat, Lebih ke vocab sih. vocabnya. Iya, Tapi vocabnya vocabulary-nya. mengenai otomotif. Iya, kalau grammar untuk sekarang masih dirancang. Oh, Ya. iya, Bu. Selanjutnya, bagaimana peran Ibu dalam menjalin komunikasi dengan orang tua atau pihak industri terkait kemampuan bahasa siswa? Coba ini. Bagaimana peran Ibu dalam menjalin komunikasi dengan orang tua atau pihak industri terkait kemampuan bahasa siswa? Lebih ke ini ya, lebih ke orang tua. Kalau pihak industri itu lebih ke guru produktifnya yang urus dengan dengan industri tempat kerjanya. Iya. Kalau kita guru PKL-nya di Bu. Iya, kalau kita yang guru umum ini lebih ke orang tua. Biasanya orang tua ada nomornya, kita laporkan secara langsung. Oh iya, perkembangannya seperti ini. Oh, kalau misalkan PKL begitu Bu, ada yang pakai bahasa Inggris juga? Tergantung dari industrinya. Kalau misal industrinya mewajibkan itu ya mesti harus ada pelatihan atau pembelajaran khusus bahasa Inggris untuk jurusan. Iya. Oh, tergantung jurusannya. Iya, di, Bu. tapi selama ini kalau di industri belum ada sih yang fokus ke bahasa Inggrisnya karena masih dalam daerah, belum sampai ke taraf internasional. Oh iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak Bu PKL di Kolaka atau di Kendari kan kayak dibilang banyak pendatangnya. Iya, Jadi itu kalau misalkan dapat yang dapat harus pakai bahasa Inggris? belum ada untuk sampai sekarang. Oh, iya, Bu. Iya. Pertanyaan terakhir di Bu, bagaimana Ibu menjaga profesionalisme, etika, dan tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah? Utamanya menjaga integritas sebagai seorang guru, keprofesionalan. Setelah itu menjadi berusaha menampilkan hal-hal baik agar bisa dicontoh oleh siswa maupun rekan sejawat. Selesai di Bu, terima kasih Oke. banyak untuk kesempatannya. Oke, Mohon maaf mengganggu waktu tabu. nggak apa-apa.